wabarakatuh. Saya Bintang Reska. Saya Nur Fadila Rahab. Kami berdua dari kelompok 1 mata kuliah Logika Saintifik. Kami berdua akan menjelaskan mengenai konsep dasar logika. Selamat menyaksikan teman-teman. Logika adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir dan objek formalnya adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Logika dapat dibedakan menjadi dua, yakni logika deduktif dan logika indukatif. Logika deduktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian yang diturunkan dari pangkal pikiran. Logika deduktif dapat kita simpulkan sebagai teori penyimpulan yang berlandaskan pada suatu konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata atau istilah. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum. Logika ini disebut juga logika material. Kesimpulan dari logika induktif adalah sesuatu hal yang ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum. Pengertian logika menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles yang mengungkapkan logika adalah sebagai ajaran mengenal berpikir secara ilmiah, membahas wujud pikiran itu sendiri dan hukum yang mengendalikan pikiran. Dan yang kedua ada William Alston. Ia menjabarkan logika sebagai pengkajian atau studi terkait penyimpulan secara cermat, upaya untuk memutuskan segala ukuran guna memilah penyimpulan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa logika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu cara berpikir yang tersebut menunjukkan suatu kebenaran atau yang sah dari pikiran itu sendiri. Logika memiliki 3 komponen dasar. Yang pertama, konsep atau pengertian, yang berarti pemahaman inti dari suatu kejadian, peristiwa atau objek. Bisa kita sebut bentuk konsep yang memiliki gambaran secara luas dari suatu peristiwa atau objek. Lalu muncullah suatu rumusan rasa ingin tahu atau penasaran akan suatu hal, dari situlah lahir sebuah pengertian. Kedua adalah decision atau keputusan, yang berarti suatu sikap dari individu ketika mengungkapkan untuk mengetahui suatu perkara atau hal. Yang terakhir adalah reasoning atau penalaran, adalah proses individu atau manusia yang bertaut akal dengan maksud untuk mencapai kesimpulan dari berbagai hal yang telah diketahui dan dipahaminya, atau kita sebut sebagai data. Kemudian dari data tersebut memperoleh suatu kesimpulan dan pendapat baru. Ada 4 kegunaan dengan belajar logika, yaitu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang terakhir, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Manfaat lain dari belajar logika ialah membuat pikiran kita menjadi lebih berkembang, tajam, dan meningkatkan kedisiplinan intelektual. Selain itu, belajar logika juga membuat kita berpikir lebih cermat, efektif, dan objektif dalam berkomunikasi dengan orang lain, membuat kita berpikir tepat, lurus, dan teratur. Dengan begitu, kita dapat terhindar dari kesalahan bernalar. Konsep logika bergantung pada data yang diberikan dan korelasi yang valid, berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang mengatur dan disajikan. Tentu saja tujuan logika untuk menentukan kesimpulan yang masuk akal. Audio Jungle.